Iki kudune damkar iki. Mbak Wi. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want you behind because it's something that is on. You're in my mind, I guess it goes that. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri dengan NIM 2304137024. Saya dari Eksya 5, Prodi Ekonomi Syariah. Saya di sini akan mempresentasikan yang berjudul Maqasid Syariah sebagai tujuan ekonomi Islam. Maqasid Syariah sebagai tujuan ekonomi Islam. Konsep hukum berkaitan dengan maqasid syariah dan maslahah. Hak dalam Islam yang melekat pada manusia adalah hakikatnya bersumber dari hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kaitannya dengan maqasid syariah, Islam merupakan agama dengan konsep rahmatan lil alamin, yaitu untuk menciptakan tata kehidupan dunia yang damai dan penuh dengan kasih sayang. Tidak langsung menekankan pada pemenuhan hak-hak dasar manusia yang tercakup pada al-huquq al-khamsah. Pemenuhan dasar tersebut akan membawa manusia pada kemaslahatan yang merupakan konsep terpenting dalam pengembangan ekonomi Islam. Definisi dan ruang lingkup maqasid syariah. Maqasid syariah merupakan suatu konsep pencapaian maslahat yang dikembangkan oleh para ulama terdahulu seperti Al-Juwaini, Al-Ghazali bin Asyur dengan menekankan pada 5 konsep untuk mencapai kemaslahatan tersebut dengan memberikan perlindungan pada agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima pokok tersebut merupakan bagian dari zaruriyat, yaitu apabila tidak terpenuhi dalam kehidupan ini akan membawa kerusakan bagi manusia. Al-Syatibi membagi maqasid syariah menjadi 3, yaitu zaruriyat, hajiyah, dan tahsiniyat. Zaruriyat merupakan keadaan di mana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera. Jika dibiarkan, maka akan menimbulkan suatu bahaya yang beresiko pada rusaknya kehidupan manusia. Hajiyat juga dimaknai dengan keadaan di mana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan dapat menambah value kehidupan manusia. Hajiyat juga dimaknai dengan pemenuhan kebutuhan sekunder ataupun sebagai pelengkap dan penunjang kebutuhan manusia. Tahsiniyat yang pengertiannya adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk sesuai dengan apa yang diketahui oleh akal sehat. Tahsiniyat juga berkaitan dengan etik, yaitu melakukan hal-hal yang pantas dan menjauhi hal-hal yang kurang pantas. Termasuk dalam kelompok ini adalah melakukan ibadah sunnah, makan dan minum. Peran dan signifikansi maqasid syariah dalam ekonomi Islam. Maqasid syariah menjadi landasan dari pengembangan hukum ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, di mana hubungan ekonomi menekankan pada aspek maslahat atau kesejahteraan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat, bukan hanya sekedar ada imbalan ekonomi atau sosial dengan tujuan mendapat kepuasan sesaat, yaitu kepuasan hidup di dunia. Contoh penerapan maqasid syariah dalam aktivitas ekonomi Islam dalam tataran praktis. Konsep maqasid syariah telah diimplementasikan dalam berbagai keperluan, terutama pengukuran aktivitas manusia dalam kaitannya dengan ekonomi. Penerapan ekonomi syariah dalam kegiatan ekonomi dilakukan dalam beberapa bidang seperti penganggaran, analisis upah minimum, indeks pembangunan manusia, pemasaran, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. Sistem ekonomi Islam menawarkan aktivitas yang dilaksanakan berdasarkan pada 4 pondasi, yaitu akidah, syariah, akhlak, dan ukhuwah. Dengan dasar ini, kemudian dihasilkan ekonomi yang adil, yaitu bebas riba, masyir, zulm, dan transaksi haram lainnya. Yang kedua yaitu seimbang antara sektor real dan finansial, antara risk dan return, antara eksplorasi dan konservasi, antara bisnis dan sosial, dan antara material dan spiritual. Yang ketiga yaitu maslahat bagi agama, keberlangsungan generasi, jiwa manusia, keberkahan harta, dan perkembangan intelektualitas manusia. Ketika keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan tercapai, maka falah atau keseimbangan kebutuhan dunia dan akhirat
sebagai tujuan akhir dalam ekonomi Islam akan lebih mudah untuk tercapai. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun.